Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أما Jamaah sholat maghrib masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita senantiasa dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat semuanya, Bapak Ibu. Nikmat masih diberi umur panjang. Semoga saja sebagaimana doa yang sering kita dengarkan atau kita sendiri juga yang berdoa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami, umur kami, usia kami sampai nanti masih bisa menangi di bulan Ramadan. Itu salah satu doa di antara kita semuanya. Ramadan kurang berapa hari lagi? 10 lah. Berarti mulai puasanya tanggal berapa? 18 atau 17 atau 19? Kita sepakati saja 1 Ramadan kita mulai puasa. Jadi ya, sepakat semuanya ya. Jadi sekali lagi semoga saja nikmat Allah yang masih diberikan pada kita semuanya masih diberi umur panjang, semoga saja masih menangi nanti di bulan. Salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit materi tentang masalah Ramadan. Ini ada Pak Ramadan, gak ada ya. Kalau ada namanya orang namanya Pak Ramadan karena lahir di bulan Ramadan atau Ramadan, gitu ya. Lahirnya berarti biasanya di bulan Ramadan. Ramadan itu maknanya apa? Apa Ramadan itu? Apa? Iya. Dari sisi bahasa, Ramadan itu artinya adalah apa? Yang satu makna daripada Ramadan itu artinya adalah panas. Karena di bulan Ramadan itu artinya panas. Yang panas apanya? Hatinya. Yang panas apanya? Yang kedua, makna daripada Ramadan itu artinya adalah membakar. Makna daripada bulan Ramadan itu artinya adalah membakar. Membakar apa? Jadi membakar dosa. Berarti panas dengan membakar itu situasi kondisi yang menyenangkan atau menyusahkan. Bulan Ramadan itu bulan yang menyenangkan atau menyusahkan? Kata siapa? Pengeluaran di bulan Ramadan itu bisa semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Berarti menyenangkan atau menyusahkan?
Pagi biasanya bisa sarapan, nggak boleh sarapan. Nah, gitu ya. Ini mana daripada Ramadan, berarti apa sih sebenarnya Ramadan itu? Contoh, pernah makan begini? Pernah makan? Pernah? Loh, pernah enggak makan ini? Siapa yang pernah makan seperti ini? Hah? Ada yang pernah makan begini? Enggak ada kan? Baru kalau dia dibakar, baru bisa. Itulah salah satu Allah memilih namanya bulan Ramadan. Dari sisi maknanya saja, sehingga orang begitu memasuki di bulan Ramadan, berarti isinya di situ nanti ada pembakaran. Fungsinya apa? Manusia yang belum bermanfaat sehingga menjadi bermanfaat. Manusia sebelum memasuki bulan Ramadan itu biasanya banyak membuat resek. Apa resek itu? Kekacauan, kerusakan. Begitu memasuki bulan Ramadan, keluar maka menjadi bermanfaat, menjadi baik. Itu makna fungsi daripada Ramadan. Sama seperti ini, pernah makan begini, daging ini? Gak pernah. Baru kalau disakar, termasuk pernah makan begini. Yang biasanya makan seperti ini siapa? Ya. Kalau kita makannya apa? Kalau sudah seperti ini dipanasi, baru nanti kita memakannya. Itulah salah satu makna daripada makna Ramadan dibawa dari sisi bahasa. Sehingga umat Islam yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan agar memasuki bulan Ramadan, sehingga hasilnya nanti jelas. Yang semula tidak bermanfaat, begitu keluar dari Ramadan menjadi bermanfaat. Yang semula dia jahat, begitu memasuki bulan Ramadan menjadi baik. Yang semula malas-malasan, begitu keluar dari Ramadan, ini luar biasa. Ditinjau dari sisi namanya saja. Oleh karena itu berarti bulan Ramadan itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan atau menyusahkan? Di situ, di sini, isinya nanti panas hawanya dan membakar. Contoh, seseorang kerja mulai dari jam 7 pagi mulai ya, sampai jam 8 malam. Menyenangkan atau menyusahkan? Gajinya per bulan 1.500.000 rupiah. Menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Tetapi kalau gajinya cuma 15 juta per bulan, kerjanya jam 7 sampai jam 8 malam, menyenangkan atau menyusahkan? Kenapa menyenangkan? Oleh karena itu Ramadan itu nanti akan menjadi buat kita semuanya menyenangkan atau tidak, tergantung kita nanti dapat apa di bulan Ramadan. Oleh karena itu berarti termasuk salah satu ibadah di bulan Ramadan itu namanya puasa. Berarti puasa itu penting atau yang penting kosong. Beda nanti orang kerja sing penting kerja dengan kerja itu penting nanti akan berbeda. Makanya mari kita bersama-sama bulan Ramadan yang insya Allah akan kita memasuki di bulan tersebut, betul-betul kita menjadi orang-orang yang senang dengan memasuki bulan Ramadan. Seperti contoh, orang kuliah S2, menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan, harus belajar, sinau, mengeluarkan uang, harus datang untuk kuliah, nanti harus membuat apa namanya? Skripsi itu S1 ya, tesisnya, nanti diuji, nanti begini. Menyusahkan atau menyenangkan? Menyusahkan, tetapi untuk bisa menyenangkan. Demikian pula Ramadan, apabila kita tidak punya cita-cita, nanti saya apa yang akan aku dapatkan di bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang bersemangat. Oleh karena itu di sini bulan Ramadan, ibadah yang ada di dalamnya
gitu ya. Termasuk di sini adalah ibadah yang wajib dibandingkan dengan ibadah yang lain apa sih sebenarnya? Di dalam Islam itu ada ibadah yang sifatnya harus kita lakukan per detik. Ibadah itu namanya apa? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah kalian semua kepada Allah di saat duduk, di saat berdiri, di saat berbaring, di mana saja dan kapan saja. Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena perintah ini penting, di antara kita semuanya setelah selesai sholat ada yang kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku bagaimana biar aku ini setiap saat ingat kepada Engkau. Makanya kita mendukung, aku mau minum, ingat kamu, aku mau makan, ingat kamu, aku mau pergi, ingat kamu, aku pegang HP, ingat kamu, aku di jalan raya, ingat kamu. Siapa kamunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hafal lagu tersebut, Pak? Masih hafal? Kalau yang hafal lagu tersebut berarti sekarang sudah lansia. Anak-anak sudah sekarang gak ada lagu, ya. Ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana setiap nafas kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti di bulan Ramadan, bagaimana ibadah yang sifatnya setiap detik nanti memasuki bulan Ramadan. Kalau saat sekarang ini kadang kita iling, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak. Nanti bagaimana di bulan Ramadan itu senantiasa ibadah yang setiap detik ini kita lakukan. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya harian. Ibadah yang sifatnya adalah harian. Kata Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, gitu ya. Jadi dirikanlah sholat. Mendirikan sholat berarti sehari 5 kali. Jadi ibadah yang sifatnya harian. Ada lagi ibadah yang sifatnya adalah mingguan, yaitu berupa sholat Jumat. Ini khusus bagi orang laki-laki ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi kita hadir di sholat Jumat ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalamnya apa? Menjalankan sholat Jumat yang wajib untuk mendengarkan khutbah. Tapi karena ayatnya dan perwatnya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat di hari Jumat, namanya sholat Jumat. Sehingga banyak yang menangkap ayat ini secara letterlet, kewajibannya adalah hanya sholat Jumat. Sehingga banyak yang tidak mau mendengarkan khutbahnya. Ya, padahal sholat Jumat itu tidak sah apabila tidak ada khutbahnya. Berarti hadir untuk mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jawab bapak-bapak ini biasanya sebelum khotib naik mimbar sudah disampaikan ada khutbah ya. Biasa ya, itu luar biasa. Jadi jangan tahu yang sifatnya mingguan. Ya. Yang berikutnya lagi ada ibadah yang sifatnya bulanan. Ini hukumnya sunnah. Ya, ini sholat, puasa, maksud kami puasa sunnah di 13, 14 dan 15 hukumnya sunnah. Ya. Ada ibadah yang sifatnya adalah tahunan, di mana apabila kita semuanya nanti kepingin menjalankan ibadah Ramadan lagi, berarti harus tunggu 1 tahun baru menjalankannya. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita bacakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagaimana gitu ya. Allah wajibkan puasa itu juga kepada orang-orang sebelum kita semuanya. Yang keenam, ada ibadah yang hanya dilakukan cukup seumur hidup sekali saja. Ibadah itu haji. Tapi ada yang 2 kali saja. 3
3 kali. Yang belum ibadah haji semoga Allah mudahkan kita. Sekarang kita fokus pada ibadah yang sifatnya tahunan, insyaallah beberapa saat lagi marhaban ya dan artinya marhaban adalah ucapan bagi kita semuanya bahwa kehadiran bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan, bulan yang sangat disayang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu ada apa? Sehingga para mufassir berikan keterangan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang isinya kita ini adalah tadrib. Bulan yang isinya adalah pelatihan dan pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Isinya apa saja materinya? Materi yang ada di bulan Ramadan, materi isinya adalah puasa yang didukung oleh sholat tarawih, yang didukung pula dengan tadarus, yang didukung oleh amalan sedekah, berikutnya lagi zikir, berikutnya lagi ada zakat, berikutnya yang terakhir masih ada sholat. Ini amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Sehingga begitu nanti kita berada di bulan Ramadan ini, kita jelas apa yang harus kita lakukan. Karena tujuan nama daripada Ramadan berarti tadi apa? Untuk adanya perubahan ya, perilaku kita, perubahan kita. Karena Ramadan begitu bulan yang penting, maka Allah memberikan fasilitas biar apa? Orang yang beriman bersemangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Apa fasilitas yang pertama adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi khairan katsira. Kebaikan yang banyak itu ada di bulan Ramadan. Ya, salah satunya keberkahan di bulan Ramadan itu apa? Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, apabila sudah memasuki awal bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, suffidatis syayatin wa marakatul jin. Jadi setan-setan itu oleh Allah dibelenggu. Jadi orang yang berbuat jahat itu biasanya kan dibisiki sama setan. Di bulan Ramadan berarti setan-setan dibelenggu, berarti tidak ada orang yang dibisiki sama setan. Sehingga muncul pertanyaan, Ramadan kok masih bisa berbuat jahat? Kenapa orang di bulan Ramadan masih bisa berbuat dosa? Pertama, berarti ya itu setannya, gitu ya. Orangnya itu ternyata setan. Setan wujud manusia yang berbeda. Gitu ya. Makanya berita informasi yang ada itu sekarang banyak setan yang biasanya goda manusia itu banyak yang pensiun dini. Kenapa pensiun dini? Manusia itu belum digoda sudah berbuat dosa, perilakunya seperti setan. Ngapain harus digoda? Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Yang berikutnya lagi kata Rasulullah SAW, bahwa likat al-wabun pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya semangat untuk berbuat dosa itu menjadi berkurang. Maaf, para artis yang biasanya tampil di televisi buka-bukaan, yang dibuka apa ya? Begitu memasuki bulan Ramadan jadi menutup aurat, ada begitu ya? Ada, biasanya begitu. Itu berarti tertarik untuk apa? Pintu neraka, potensi orang berbuat jahat itu akhirnya di orang yang biasanya merampok, orang yang biasanya korupsi, Ramadan yang masuk gak berai. Akhirnya mereka jadi merampok dan korupsi, gitu ya. Angka kemaksiatan berkurang di bulan Ramadan. Kenapa? Pintu neraka di. Tapi, masya Allah, itulah yang terjadi luar biasa. Oleh karena itu alhamdulillah selama bulan Ramadan biasanya warkop-warkop yang buka-buka itu begitu selama bulan Ramadan hampir semuanya tutup, betul ya?
Hampir semuanya tutup. Hah? Oh, ditutup selambu. Kelihatan kakinya. Lalu ada seorang yang mengatakan, itu kayak sandalnya ayam kok di situ. Loh, kenapa ayam di situ? Karena nggak dimasakkan sama ibunya. Nah, itu ya, insya Allah. Alhamdulillah, semoga nggak ada keluarga kita yang begitu ya. Walau yufnah bin habar, nah, gitu ya. Dan tidak ada yang dibuka sama sekali itu. Jadi di hadis yang lain dijelaskan tidaknya Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatis sayatin. Ya. Sedangkan pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Orang yang semula tidak pernah ke masjid, begitu di bulan Ramadan semuanya berduyun-duyun datang ke masjid, begitu ya. Awal Ramadan ini ya, Masya Allah. Semangat apa yang menjadikan orang yang selama ini tidak pernah ke masjid akhirnya datang ke masjid? Karena pintu surga dibuka lebar-lebar. Semangatnya orang itu begitu luar biasa. Ya, semangatnya yang begitu luar biasa. Orang yang semula tidak pernah sedekah begitu bulan Ramadan sedekah. Ya. Jadi apa? Allah yang membuka rahmat untuk kita semua. Oleh karena itulah fasilitas di bulan Ramadan yang begitu luar biasa ini, mari kita semuanya mumpung ada diskon luar biasa. Begitu ada toko atau mall dibuka karena ini pembukaan baru, diskon 50%. Yang datang banyak atau sedikit? Ada. Semua barang-barang di diskon 50%. Masya Allah. Yang datang luar biasa banyak. Sama seperti bulan Ramadan. Amin ya. Bulan Ramadan bulan yang penuh diskon, penuh dengan barokah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bersemangat dalam rangka untuk beribadah di bulan Ramadan. Keistimewaan yang ada di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang kemarin sudah kita baca dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa mutahharun. Tidaklah bisa, salah satu maknanya ya, tidaklah bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tafsiran yang pertama itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Orang-orang suci itu siapa? Para malaikat. Yang kedua, kalau begitu Quran yang ada di alam dunia ini, yang ada saat sekarang ini, penafsiran yang pertama adalah orang-orang yang mereka menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga di bulan Ramadan inilah bulan yang penuh dengan barokah, sehingga orang-orang yang beriman dia tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat, dan Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga pas ya, antara Quran itu suci, kita berada di bulan suci, orang-orangnya suci, sehingga mudah mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu ada tafsir yang dijelaskan bahwa bagaimana takwa itu. Takwa itu adalah miniaturnya ada di bulan Ramadan. Orang bersemangat untuk berpuasa, semangat beribadah, semangat menjadi orang baik, semangat bersedekah, meninggalkan perbuatan dosa. Itu miniaturnya ada di bulan Ramadan. Termasuk di sini maka bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sehingga pas di situ kita semuanya bisa mengamalkannya. Maka Allah juga sampaikan pada kita semuanya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Karena turunnya di malam kemuliaan yaitu di bulan Ramadan, sehingga kembali lagi mudah kita semuanya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran.
Keistimewaan dari bulan Ramadan yang berikutnya lagi adalah Allah melipat gandakan pahala. Makanya ada di suatu tempat masjid ya di Sidoarjo pula, ketika saya ada jadwal isi sholat begitu selesai sholat witir kami cukup kaget karena para jamaah bapak-bapak ibu-ibu tidak langsung pulang ya. Mereka ternyata sudah berkelompok, ada mungkin 7 atau 8 kelompok bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu, ada 4 atau 5 kelompok. Ternyata mereka semuanya ngaji berkelompok itu. Ngajinya saya tanyakan kepada pengurusnya, ini ngajinya apa saja? Ada yang ngaji masih apa, itu ada 5 orang, gitu ya. Ada yang mungkin sudah ikram 5, itu ada 6 orang. Ada yang Quran masih juz pertama yang bacanya masih gadul, ada 10 orang. Terus ada kelompok lagi yang sudah lancar, ada kelompok lagi yang paling lancar. Masya Allah, ini luar biasa. Ibu-ibunya juga begitu ternyata. Jadi di bulan Ramadan kalau kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim, pahalanya berapa? 30. Itu di luar bulan Ramadan. Begitu di bulan Ramadan kita baca apa, pahalanya berapa? 20 kan gitu ya. Apa? Ulang lagi. Pahalanya berapa? Kita semuanya orang-orang yang beriman ini, masya Allah, karena di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, semuanya sudah begitu. Berapa kali kita mengulang lafaz-lafaz tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah, Alif Lam Mim, sedangkan itu kan sungguh luar biasa. Jadi kata Rasulullah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau Alif Lam Mim di luar bulan Ramadan 30, begitu di bulan Ramadan 300. Tapi kadang-kadang juga banyak yang tidak tertarik. Ya gitu ya, lebih enak megang HP daripada megang Al-Quran. Betul begitu ya? Tapi di sini nggak ada. Semangat betul. Ini masih baca Al-Quran. Belum kalau kita berzikir, belum kalau kita semuanya bersedekah, belum kalau kita semuanya menahan dari segala sesuatu yang batalkan puasa. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Yang keempat, bulan penuh dengan berkah. Yang kelima, mustajabah untuk kita berdoa. Yang keenam, bulan pengampunan. Dan yang ketujuh adalah disyariatkannya di nikah. Ya. Kenapa bulan Ramadan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tadi fasilitas-fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan, sekarang ketika kita nanti mengikuti pelatihan yang ada di bulan Ramadan itu, tujuan kita apa? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita diajak seseorang, Pak, kamu kok di rumah nggak kerja? Lagi nggak ada kerja, mau ikut sama saya? Kemana? Kerja. Sing penting mau kerja. Ragu kan? Beda ragu. Kenapa? Karena tujuannya nggak jelas. Sing penting mau kerja. Gitu ya. Tetapi kalau kita semuanya diajak kerjaan begini, nanti gajinya sekian, cara kerjanya begini, oke, siap. Gitu ya. Sehingga segala sesuatu apabila ada tujuannya jelas, maka kita akan lebih istimewa dalam menjalankannya, lebih oleh karena itu di sini jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tujuan daripada kita semuanya menjalani ibadah puasa? Kata Allah tadi, siang itu tujuannya apa? La'allahu. Serangkaian ibadah yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada puasa, ada sholatul tarawih, ada kita semuanya bersedekah, ada berzikir, ada tadarus. Tujuan serangkaian ibadah puasa yang didukung amalan sunnah yang lain agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Termasuk para khotib Jumat juga wajib untuk menyampaikan kepada para
jamaahnya agar meningkatkan kualitas ketakwaannya. Kenapa? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Karena orang yang paling bertakwa di hadapan Allah berarti orang yang akan bisa merasakan kenikmatan hidup, keberhasilan hidup, kesuksesan hidup, ya, kebahagiaan hidup hanyalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu orang-orang yang bertakwa itu ketika Allah mengujinya dengan harta yang banyak, dia akan hidup mulia. Diuji dengan kekurangan harta, masih juga menjadi orang yang berbahagia. Duit dia aneh seneng, gak duit-duit ya seneng. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa. Kalau orang di luar sana kan enggak. Tujuan bagaimana hidup mulia, bagaimana hidup bahagia, harus punya kekayaan yang banyak, harus punya jabatan yang tinggi. Konsep dalam Islam bukan. Yang diatur di dalam ini kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan materi, bukan materi. Betapa orang yang begitu banyak yang luar biasa hartanya, ternyata hidupnya itu dikejar-kejar sama government, dikejar-kejar sama KPK. Begitu dia berada di jalan, ada di depannya ada polisi, langsung badannya, gitu ya. Padahal hartanya banyak, gitu. Berarti hidupnya nggak mulia, gitu ya. Maka dari itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalau semuanya dengan betul-betul takwa, sehingga 1 bulan ini tujuannya adalah kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, pertahankanlah ketakwaan itu sampai akhir hayat kita. Yakni kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Oleh karena itu apa sih yang akan kita dapatkan dari hasil puasa itu? Apa yang akan kita dapat? Ini dijawab dari sisi ayat-ayat, ya. Hasil daripada orang-orang setelah nanti menjalankan ibadah puasa itu adalah innal muttaqina mafaza hadaiq wa anab. Gitu ya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dunianya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhiratnya. Mafaza menjadi orang yang memenang, menjadi orang-orang yang sukses, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berhasil. Siapa itu? Orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa ini apabila konsep pribadi diri seseorang yang bertakwa itu dipraktekkan secara pribadi, akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang bahagia, akan menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupannya. Apabila dipraktekkan dalam keluarga, akan muncul keluarga sakinah mawaddah. Kalau orang-orang bertakwa ini hidup di istana, di gedung kementerian, di gedung DPR, MPR, di gedung gubernuran, di kantor-kantor yang ada, Masya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Sekiranya para pejabat, penguasa, pemimpin, para pegawai termasuk penduduknya, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan dibuka kebaikan, keberkahan dari langit diturunkan, demikian pula dari bumi. Masya Allah. Hidup yang begitu nyaman apabila banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu maha menguji kepada kita semua. Suatu saat kondisi negara, suatu saat kondisi negeri seperti zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dipimpin oleh orang yang bertakwa. Suatu saat negeri itu dipimpin oleh orang-orang yang sekelas Raja Fir'aun, gitu ya. Suatu saat negeri itu dipimpin oleh orang-orang yang sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi raja adil dan makmur.
Suatu saat negeri itu dipimpin oleh penguasa seperti Raja Namrud. Sekarang kita hidup seperti Nabi siapa? Itulah terus kondisi kita semuanya. Kita mau arahkan kemana perilaku kita semuanya? Tetap Al-Quran adalah sebagai pedoman kita semuanya yang didapat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini Allah sampaikan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian semuanya mendapatkan ampunan datangnya dari Allah dan surganya Allah. Gimana? Mumpung kita semuanya disiapkan oleh Allah suatu masa, suatu bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk apa? Mengkader, menciptakan kita semuanya menjadi orang-orang yang hebat, ya, menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan yang senantiasa bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, Inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hasil daripada orang-orang yang berpuasa berarti akan memunculkan orang-orang yang ahsan khuluq, gitu ya, perilaku-perilaku yang luar biasa. Oleh karena itulah dengan bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana Quran itu bisa dipraktekkan yang di dalamnya tidak ada keraguan, di dalamnya tidak ada kekurangan, itu hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi selama 1 bulan kita ini ya, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga sukses dalam hidup kita di dunia wal akhirat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Makanya para sahabat ketika mereka semuanya kagum bagaimana Rasulullah menjadi makhluk, satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kesuksesannya yang luar biasa. Warfa' dan zikra, kunci suksesnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk nanti akan kita ikuti di bulan Ramadan. Sehingga materi pelatihan yang harus kita siapkan adalah puasa. Puasa itu dari sisi fisiknya kita ini adalah al-imsak. As-sawmu bimana, as-siyamu bimana al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan. Makanya tadi orang keempat itu hawanya panas atau dingin? Gak enak orang keempat gitu kan ya. Yang semula jam 9 harus sarapan gitu ya, terus akhirnya gak ada sarapan, harus ditahan sampai ya sampai maghrib. Berarti Masya Allah, maka itu Masya Allah sungguh luar biasa. Ibadah puasa itu ibadah yang menyenangkan, khususnya ketika ada maghrib. Betul ya? Makanya satu ibadah yang umat Islam itu tepat waktu, yaitu ketika umat Islam lagi takjil bersama. Itu tepat waktu, nggak ada yang terlambat 5 menit. Kalau khutbah Jumatan banyak yang terlambat. Jadi puasa bagaimana kita semuanya bukan hanya jasad kita yang puasa, bagaimana rohani kita juga kita ajari bagaimana senantiasa menjadi orang-orang yang samina wa ata'na, samina wa ata'na. Maka dari itu sekali lagi di sini ya, puasa itu merupakan amal yang tersembunyi. Nanti Allah memberikan balasan kepada kita semuanya, karena tidak tahu orang berpuasa atau tidak hanya di ya, siang hari panas, nggak ada siapa-siapa gitu ya, ibunya lagi pergi, anak-anak lagi kuliah, di rumah adanya air yang ada di dalam kulkas. Wah, gitu ya. Nah, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini puasa itu adalah asyam junnah. Puasa itu adalah tameng, ya. Sehingga tameng untuk apa? Kita ini terhenti hati kita untuk mau melakukan, memerintahkan kepada lisan kita untuk berkata yang jelek, merendahkan kepada orang, berperilaku yang jelek. Itu apa? Puasa, melalui puasa itu
Makanya ketika seseorang yang diajak apa itu bertengkar, maka katakanlah kepada dia, saya lagi berpuasa. Betapa banyak amalan-amalan yang dosa, maksiat, karena kita berpuasa bisa terhindar. Betapa indahnya hasil dari puasa itu bisa kita pertahankan, sehingga puasa yang selama 1 bulan bisa mewarnai perilaku kita 11 bulan ke depan. Sehingga kalau tahun kemarin ibadah puasa kita ini nilainya 70, nanti begitu ikut puasa di tahun 2026 ini nilai kita jadi 75. Nanti tahun depan lagi ikut lagi menjadi 80 lagi, terus begitu. Tapi yang terjadi di Indonesia kelihatannya dari puasa ke puasa ke puasa ke puasa, angka akhlak Indonesia semakin naik atau semakin turun? Turun. Angka korupsi semakin banyak, angka kemaksiatan semakin. Masya Allah. Jadi ya, kalau begitu ya jadilah Islam. Jadi ya, kita harus kata Rasulullah Muhammad SAW, badiru bil amali sholihan fasatakunu fitanan kaqiqa'il laili al-mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian semuanya untuk melakukan suatu perbuatan kebaikan dan soleh. Kenapa? Anda akan mendapati sebuah masa yang gelap gulita. Ada orang yang di pagi hari dia sholat subuh, begitu siang harinya korupsi. Ada gitu. Atau sore harinya dia itu menjadi orang yang aktif jamaah, begitu malamnya dia ikut judi. Ada begitu. Itu nanti akan ada orang yang seperti itu mencampurkan antara hak dengan yang batil, sehingga kita semuanya kadang dikelabui orang ini baik tapi kelihatannya ya. Tidak, sekali lagi jemaah dirahmati oleh Allah SWT. Sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Allah SWT. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah SWT kekuatan hati kita, semangat untuk menjalani semua salatkan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita semua umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah. Allah berikan terutama sehat semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat isi kantongnya, ya, sehat isi semuanya. Ya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya rezeki yang barokah, keluarga yang barokah. Semoga juga anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, gitu ya. Allah memberikan kekuatan iman untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalunya mohon maaf, Allah manfaatkan fi mu'allamana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.